Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Willy. Jadi sekarang alhamdulillahnya nggak bisa tidur gara-gara bikin konten. Alhamdulillah bikin konten idenya tetap belum ada sih, cuma bisa tidur ya. Tapi yang jadi pikiran itu gara-gara lihat video kemarin loh, mau dihapus. Sayang, nggak dihapus, malunya bukan main. Padahal gak ada yang nonton. Ya gimana lagi. Di video ini saya mau cerita pengalaman saya join di MLM. Iya, bisa dibilang gagal lah ya. Ya, saya pernah join di salah satu MLM dan itu mungkin salah satu pengalaman terburuk juga, yang sampai saat ini masih ada sisa penyesalan gitu. Meskipun ya nggak semuanya buruk juga ya. Tanpa menjelek-jelekan MLM atau pelaku MLM atau perusahaan MLM, ini cuma sekedar sharing aja cerita ya. Tahun 2015 waktu itu lagi bisnis bukan lah. Tahun 2015 waktu itu lagi jualan eh, jualan bensin eceran di pinggir jalan gitu sambil jualan pulsa kayak gitu. Nah, mikir kok gini-gini amat gitu hidupnya, pengen cari bisnis yang lain. Nah, update deh di salah satu media sosial gitu, sebut aja Facebook gitu ya. Update di Facebook minta kerjaan atau bisnis ke orang. Ada waktu itu yang gak dikenal sih ya, nawarin, ini kalau mau usaha sini datang ya katanya. Usaha apa? Ya udah datang dulu sini. Akhirnya ya datang dah, ketemu sama orang itu. Sampai sekarang gak nyalahin sih, semua orang itu udah ngajak ya, yang salah saya juga mau join gitu ya. Datang ketemu sama orang tersebut, terus dijelasin tentang cara-caranya gitu ya. Dan ya semuanya gitu, potensi buat mendapatkan penghasilan dari multi level marketing gitu. Nah, pada tahun 2015 itu kalau nggak salah bulan Januari gitu, akhirnya pinjemlah uang sama ibu gitu ya. Pinjem uang sama ibu buat join, ngabisin 5,5 juta, dapat produk. Emang iya sih dapat produk gitu, cuma produknya itu dijualnya kurang laku gitu ya. Ya kalau kita bisa nawarin sih mungkin laku ya. Ya dapat produk kesehatan lah intinya. Deal katanya, apa namanya, kita bayar uang sekian dapat produk sekian. Kalau secara harfiah sih udah benar ya. Nah, terus kita jalanin bisnisnya. Waktu itu jalanin bisnisnya masih sangat awam sama MLM, gak tahu apa itu MLM gitu ya atau apa. Nah, saya join MLM itu dari sana mengikuti training gitu. Kirain trainingnya bayar dibayarin atau gimana, taunya kita bayar sendiri berangkat gitu ya. Dari Garut ke Bandung apa ke Jakarta lumayan lah gitu ya buat ongkos. Nah, kita jalani nih selama setahun, mungkin setahun sampai ya kurang lebih setahun. Jalanin MLM ini setahun dan alhamdulillah hasilnya satu unit mobil. Tapi bohong. Mobil-mobilan ya. Begitu. Dari jalanin MLM sampai beres, malah sampai apa ya, berkorban keluar kota, keluar pulau gitu, buat ngembangin bisnisku yang nyari dua kaki gitu. Udah teriak capek dahsyat mulu kayak. Ya bukan aku banget kan ya, bukan Willy banget gitu teriak dahsyat gitu, cuma ya karena ini bisnis udah terlanjur bayar juga, akhirnya dikerjain.
leadernya sih waktu itu baik sih, nemenin cuman ya mungkin mereka juga mengalami nasib yang sama gitu ya, mau berhenti udah bayar banyak, mau dilanjutin malah yang terasa sama saya aja habis waktu buat, ya habis waktu nggak jelas lah, 1 tahun loh, nggak, disuruhnya cuma nyari 2 orang, tapi kita nyari 2 orang, 50 orang yang nolak, 2 orang yang join, 2 orang itu berhenti lagi, nyari lagi, dapat lagi, berhenti lagi, nyari lagi, dapat, gitu aja terus selama 1 tahun. Akhirnya yang didapetin ya nol besar gitu, waktu habis sia-sia. Dan yang paling jengkel, yang paling bete itu sih sebenarnya, dulu tuh banyak temen sebenarnya ya, meskipun ya dibilang kemarin agak, bukan gak suka banyak orang, cuma lebih nyaman lagi pas sendiri itu, nyaman banget gitu rasanya mungkin gitulah. Nah akhirnya dulu punya banyak temen, pas giliran gabung MLM ini, tiap kali deketin temennya kabur. Ya orang gimana gak kabur sih ya, tiap kali ketemu teman kita tawarin MLM gitu. Mungkin ada banyak yang udah jadi korban MLM sebelumnya, akhirnya benci banget sama MLM ini, sampai ke kita juga ikutan benci gitu. Mungkin ratusan temenku dulu pada ngehindar, ya gak mau ngeliat aja, gak mau kayaknya takut di prospek gitu. Nah waktu itu sampai ingat banget nih yang sampai kayak gini, temen itu dari SD, dari TK malah, dari teman masih kecil waktu main, dari TK, SD, SMP, pokoknya semua temen itu dari A sampai Z kita tulisin nih satu-satu, yang lucu ada teman SD tuh sampai sampai kabur itu, gak mau ditelepon lagi, kita tulisin satu-satu. Nah cari nomor kontak teleponnya, kontak apanya, udah dapat nih, kita telepon nih satu-satu, halo ini siapa, ada yang kenal kan, ada yang udah lupa namanya teman waktu kecil. Akhirnya yang kenal, karena mungkin awalnya gak mikirin mau di prospek, ya mau lah gitu diajak ketemu, tahu-tahunya kita bawa ke prospekan MLM gitu. Ya kecewa lah mereka gitu, sampai sekarang udah berhenti MLM di 2016, udah 4 tahun, tapi ya tetap banyak yang gak mau ketemu karena nyangkanya masih join MLM gitu, takut di prospek lah gitu, apa ngerti sih ya, maklum aja. Nah dari berhenti MLM itu waktu itu sampai sekarang, jadi agak menyendiri juga karena teman-temannya udah pada kabur. Ya lumayan sad lah ya. Ya waktu itu jadi kalau teman-teman ditawarin nih, orang lama nih, orang teman SD apa teman TK, PAUD mungkin ya, nelepon ngajakin ketemuan, apa ngajakin usaha gitu, ya patut dicurigai lah ya, tapi jangan buruk sangka gitu ya. Emang sih gak semua MLM jelek, mungkin bukan MLM-nya sih yang jelek ya kayaknya, tapi cara-caranya juga kadang-kadang kayak orang nipu gitu. Kita tawarin lah dari DPR lah, kerjaan dari Bandung lah, dari Jakarta lah gitu, di bidang apalah, administrasi lah apalah, intinya disuruh nyari kaki, itu intinya, disuruh nyari orang yang mau join sama kita, beli produk dulu, nggak ada MLM yang gratis, kita beli produk
dan ya seperti itulah. Nggak salah sih ya sih kalau kalau suka jalaninnya sama caranya baik sih gak masalah. Toh saya juga dapat lah gitu, kayak ngajak nih orang join satu paket dapat 100.000 sebulan kayaknya. Sebulan dapat 100-200 ribu kayak gitu, karena kita habiskan uang buat training, buat ya sehari-hari lah, sehari juga mungkin gak cukup lah kalau ditambahin stylenya. Mereka kan harus gaya-gayanya itu kan, kita harus pakaiannya rapi gitu, pakai kemeja, pakai jas. Selama ini hidup pakaiannya amburadul, celananya robek-robek, ya emang gitulah gitu Willy. Cuma begitu jalan MLM pakai celana kain, pakai kemeja gitu ya, kita dari mana uangnya coba, akhirnya ya gitulah, pinjam sana sini. Dan yang didapetin setahun itu, yang dapat uangnya minus, malah jadi hutang gitu. Hutang berapa nggak tahu ya, apalagi mungkin udah 4 tahun juga. Kita kemana-mana habisin uang sendiri, nggak dibayarin sama perusahaan sama sekali, kecuali ya kita jalanin sistemnya dan berhasil. Cuma yang saya tahu yang berhasil itu mungkin cuma 5% lah paling besar dari 100% gitu. Sisanya gimana? Nah sampai sekarang jujur saja sering ngobrol sama Umi, ya Umi itu istriku. Kalau sampai sekarang masih ngerasa gak enak sama orang-orang yang udah di prospek gitu. Gak enak juga sama orang-orang yang pernah join gitu di bawah aku itu. Maaf banget. Ya mereka kan kita gimana caranya bujuk rayu gitu, sampai pinjam uang lah, sampai jual barang. Ya mohon maaf banget, sampai sekarang ada yang masih mending lah ya kalau ada yang kembali uang dengan menjual produknya atau jalanin sistemnya. Kebanyakan enggak, sampai sekarang pada ngehindar lah dari Willy gitu. Mohon maaf banget gitu ya. Inilah gitu resiko join MLM. Waktu habis nih, setahun gak dapat apa-apa. Waktu habis, benar-benar habis. Dari keluarga jauh, katanya kerja cuma 3-4 jam sehari, boro-boro. Dari pagi bangun tidur sampai tengah malam, kadang sampai pagi lagi. Benar-benar habis-habisan nyari orang yang gak dikenal kita, ketemu orang sembalin brosur dan lain sebagainya. Yang kedua, selain waktu, yang kedua materi. Selain materi buat join yang habis 5,5 juta itu, bodohnya aku joinin ibu, joinin ayah, joinin adik. bodoh sekali. Saking pengennya bonus, padahal yang keluarin duit ya keluarga. Udah gitu, selain materi, yang ketiga kita hilang temen. Banyak temen yang hilang ya, padahal baik-baik sih temanku semuanya, insya Allah baik-baik gitu. Cuma ya mungkin mereka gak mau sih ya kalau join MLM. Dulu sih Willy yang nyalahin mereka gitu, jadi temen sih gak asik gitu, diajakin usaha gak mau. Ternyata sekarang mikir bagus lah mereka gak ikut. Kalau ikut sampai sekarang pasti ngerasa bersalah gitu tiap ketemu mereka. Nah positifnya ya tetap aja lah, kita nasi udah menjadi nasi goreng ya, gimana lagi. Positifnya yang kita apa ya positifnya? Positifnya ya pengalaman mungkin ya, pengalaman
kita jadi tahu nih yang gini-gini. Nah pelajaran yang diambil tuh ya itu sih pengalaman. Terus apa lagi ya, pengalaman sakit hati kebanyakan ya, pengalaman dihina-hina ya. Dia wajar sih kalau ngehina doang ya, dikucilkan gitu. Terus apa lagi ya, positifnya apa ya, susah ya kalau cari positifnya. Mohon maaf nih ya buat perusahaan MLM atau pelaku bidang MLM. Ini sharing-sharing aja, ngobrol. Ya intinya yang saya dapatkan dari bergabung MLM selama 1 tahun adalah jangan pernah lagi join MLM. Saya gak akan pernah join MLM apapun seumur hidup saya, insya Allah, amin. Gak mau, kapok, udah kapok, bener-bener kapok join MLM. Dan untuk saya sama keluarga janganlah gitu. Apapun iming-imingnya jangan join multi level marketing. Ya mending kerja aja lah ya, mending usaha aja apa kayak, daripada harus join multi level marketing. Banyak juga yang sakit hati sama ucapan kita gitu kan. Dulu diajarinnya kita cuma ngikutin apa yang duplikasi lah intinya gitu, kita cuma ngikutin apa yang diajarkan dari atasnya ya. Kebanyakan itu menghina pekerjaan orang lain secara tidak langsung. Misalkan ngapain jadi sales gitu kan, sales capek harus jual-jual. Atau mungkin mau sampai kapan nih kerja kan, nah penghasilannya 1 juta misalkan, apa 2 juta, sedangkan perharinya kita habis 100.000, otomatis uang kerja habis nih. Kapan nih kita mau nikah, mau beli mobil? Alhamdulillah nggak pakai MLM juga aku nikah ya kan. Udah punya anak malah ya. Kalau mobil emang nggak punya sih ya. Belum, insya Allah belum. Banyak yang ngehina kerjaan orang lain gitu. Kapan nih beli mobilnya dan lain sebagainya, kalau penghasilan cuma 2 juta 3 juta habis buat sehari-hari ya kan. Padahal ya rezekimu kan Allah yang ngatur ya kan. Gak pakai MLM juga alhamdulillah bisa nikah, bisa punya anak ya. Banyak juga teman-temanku yang udah punya mobil gak pakai MLM juga dari kerjaannya. Jadi buat pelaku MLM nih, mohon maaf ya, jangan menghina kerjaan orang. Ngerti lah ya kalau cari pelanggan susah, cari member itu susah, cuma jangan pernah menghina kerjaan orang. Itu yang saya pelajari, jangan pernah menghina pekerjaan orang, nanti kita sendiri yang nyesel. Yang kedua ya boleh sah-sah aja sih kalau mau senang gitu ya ngerjain MLM, gak masalah. Cuma jangan pernah bohongin orang pakai kerjaan apalah gitu ya, dari DPR lah, kerjaan apa gitu ya. Gimana ya, kasihannya itu pernah pengalaman juga tuh yang dari luar kota. Pengalaman akhirnya dia datang ke sini di prospek join, dia nggak bisa pulang keluar kota. Akhirnya ya diem di rumah saya gitu ya selama berapa bulan dan nggak punya penghasilan sama sekali. Padahal awalnya dia punya kerjaan, di Jakarta, orang Medan, dari Medan merantau ke Jakarta kerja, udah bener kerja, akhirnya datang ke Garut ngerjain ini. Di sini nggak punya teman, nggak punya saudara, akhirnya pulang ke Medan. Dia pinjam sendiri lewat handphonenya ke saudaranya apa gimana. Dan itu gimana ya, itu gak akan pernah dilupain. Bener-bener orang itu pasti akan trauma
dan yang ngajaknya juga pasti bakal nyesel. Jadi jangan pernah lah bohongin orang, apalagi yang kemarin-kemarin di TV banyak itu kan ya, yang sampai kayak diculik gitu, bawa dapat Naruto gitu, cakra. Ya jangan lah ya. Yang terus buat yang gabung udah di prospek sama MLM, pikirin baik-baik. Pikirin baik-baik, untungnya apa, dapatnya apa, gimana sih gitu. Cari orang buat ngeluarin uang segitu banyaknya. Rata-rata MLM kan modalnya besar ya, kalaupun kecil belum tentu orang mau ngeluarin, kalaupun ngeluarin belum tentu orang mau jalanin. Ya gitulah, dipikir-pikir baik-baik. Sama kalau di prospek jangan pernah terpengaruh sama antusiasnya para member, euforianya habis-habisan kan yang kayak gitu. Jangan terpengaruh gitu ya. Semoga bermanfaat lah ya. Salam damai aja, jangan saling mengganggu. Kayak dukun. Ya gitu intinya saya gak masalah sama perusahaan MLM atau pelaku MLM. Yang saya masalah, saya bodoh join di sana. Kebodohan saya di masa lalu yang insya Allah gak pernah akan saya ulangi lagi seumur hidup. Ya Mia, saya mau udahlah gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.